Kemenkes siapkan 53 miliar rupiah buat pensiunan Polling Fund bencana. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan anggaran 53,1 miliar rupiah untuk program kebijakan fiskal tahun 2024. Anggaran itu beberapa di antaranya ditujukan bagi penguatan Polling Fund bencana dan pengelolaan program pensiunan ASN dan TNI Polri. Ada 41 kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung program kebijakan fiskal, kata Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kemenkeu 2024, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Pada 2024, Kemenkeu mengajukan total anggaran sebanyak 48,35 triliun rupiah, termasuk dana untuk Badan Layanan Umum (BLU). Seluruh anggaran itu kemudian dibagi untuk menjalan 5 program prioritas, yaitu 1. Program kebijakan fiskal 2. Penerimaan negara 3. Belanja negara 4. Perbendaharaan kekayaan negara dan risiko 5. Serta dukungan manajemen. Dari jumlah yang diajukan itu, program kebijakan fiskal mendapatkan pagu anggaran sebanyak 53,1 miliar rupiah. Sementara jumlah anggaran untuk program kebijakan fiskal setelah ditambah dengan atribusi dari program dukungan manajemen adalah 332,82 miliar rupiah. Ada 41 kegiatan yang akan dilakukan dalam program kebijakan fiskal. Di antaranya untuk melaksanakan perumusan RUU APBN dan Nota Keuangan, reformasi sektor keuangan, adopsi kesepakatan forum internasional, dan analisis evaluasi dampak insentif perpajakan. Penguatan Polling Fund bencana juga masuk dalam kegiatan program kebijakan fiskal. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Selain program tersebut, Kemenkeu juga memasukkan 4 program, yang merupakan masukan dari DPR dalam rapat sebelumnya. 4 program itu diantaranya 1. Roadmap reformasi pengelolaan program pensiun ASN dan TNI Polri. 2. Perpres tentang peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau. 3. Kajian mandiri daerah pasca implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). 4. Serta pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kajian. Sri Mulyani mengatakan, pihaknya mendengarkan dan memasukkan usulan DPR dalam program yang akan dilakukan oleh Kemenkeu tahun depan. Menurut dia, kegiatan itu tengah disiapkan oleh Kemenkeu. Dari DPR ada masukan tentang program reformasi pensiun ASN TNI Polri sedang terus kami siapkan, kata Sri Mulyani. Naik terus. Sri Mulyani rogoh 58,1 triliun rupiah bayar pensiunan PNS. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencairkan 58,1 triliun rupiah untuk pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri sipil PNS. Realisasi ini naik 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita sudah bayar 58,1 triliun rupiah untuk pensiun, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Dalam rinciannya, pencairan dilakukan melalui Taspen sebesar 50,8 triliun rupiah dan Asabri 7,3 triliun rupiah. Pembayaran pensiun alami peningkatan yang cukup besar, di mana pada 2022 mencapai sekitar 1,9 juta orang menjadi 2,1 juta orang pada 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada PNS daerah. Polling Fund Bencana (PFB) adalah instrumen utama strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara berkelanjutan. Pendirian Polling Fund bencana ini didasari oleh peraturan Presiden yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Keuangan dengan terkait lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan yang lainnya. Rencananya PFB ini akan dikelola oleh sebuah unit pengelola dana di Kementerian Keuangan. Unit pengelola dana ini didesain untuk dapat mengakumulasikan dana, sehingga mampu membiayai bencana dengan dampak yang besar dan mampu membiayai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang lintas tahun tanpa harus mengikuti kekakuan siklus APBN. Semoga bermanfaat dan terima kasih.